data calon peserta TKA oleh murid dan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, setelah DNS maka akan terbit DNT. Hal ini merupakan hal penting dalam pendaftaran TKA. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak paparan materi kedua, yaitu verifikasi dan validasi data calon peserta TKA yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Seto Setiawan MPD dari Pusat Data dan Informasi, Pusdatin. Kami persilakan kepada Pak Seto. Baik, terima kasih Bu Rika. Suara saya terdengar, Ibu? Kurang keras, Pak. Lebih keras sedikit bisa, Pak? Kurang keras ya. Kalau ini udah keras belum? Ya, terdengar jelas. Keras. Terdengar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Pertama Ibu Maulani Mega Absari, kemudian Ibu Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian Ibu Sukma, Bapak Ibu narasumber dari Pusmendik tadi ya, ada Ibu Mira dan Mas Fauzan, kemudian rekan-rekan dari Direktorat SMP, rekan-rekan perwakilan UPT Kemendikdasmen di 38 provinsi, kemudian rekan-rekan yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, rekan-rekan dari satuan pendidikan, serta Bapak Ibu orang tua atau wali murid. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas eh, terselenggaranya acara ini ya Bapak Ibu. Kemudian ucapan terima kasih juga eh, karena sudah memberikan kesempatan kepada Pusdatin untuk menyampaikan materi pada webinar ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapusdatin karena beliau belum dapat mengikuti atau bersamai kita dalam acara ini sehingga menugaskan kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan verifikasi dan validasi data peserta didik calon peserta TKA. Jadi verifikasi dan validasi ini dilakukan sebelum datanya itu menjadi DNS maupun DNT nantinya ya. Saya boleh izin share screen Ibu, Bu Riga. Oh, udah di ini ya. Nah, ini terkait dengan verifikasi dan validasi data peserta didik sebagai data dukung tes kemampuan akademik. Lanjut, lanjut, Mas. Dan yang pertama terkait dengan konfigurasi tata kelola big data pendidikan dulu ya, Bapak Ibu. Jadi sumber entrian data pendidikan itu ada tiga, ada BDDikti, Dapodik, dan EMIS. Nah, kalau yang digunakan untuk peserta TKA, ini nanti kan peserta TKA-nya di kelas 9 SMP dan sederajat dan 6 SD sederajat ya. Nah, entrian datanya ini nanti menggunakan Dapodik ataupun EMIS. Kalau satuan pendidikan yang di bawah naungan Kemendikdasmen nanti entrian datanya menggunakan Dapodik, yang di bawah Kemenak itu menggunakan EMIS. Nah, nanti dari dua sumber data ini datanya akan dialirkan ke Pusdatin. Nanti di Pusdatin Kemendikdasmen dilakukan verifikasi eh, validasi data ya tadi ya. Bisa jadi satu data siswa ini dientrikan di Dapodik maupun EMIS. Jadi kalau di masing-masing sumber data itu nggak akan terlihat kalau datanya nanti eh, dientrikan di dua sumber data tadi. Nah, oleh karenanya di Pusdatin itu dilakukan verifikasi dan validasi data. Data peserta didik yang valid, jadi satu NSN tercatat di satu satuan pendidikan itu yang bisa mengikuti atau mendaftar TKA nantinya. Jadi nanti hasil data yang valid ini digunakan salah satunya itu sebagai data dukung eh, calon peserta TKA tadi ya. Nah, data yang tidak valid ini nanti harus dilakukan eh, verifikasi validasi oleh sumber data. Bisa dilakukan oleh operator satuan pendidikan atau bisa juga dilakukan oleh pemilik data. Berarti nanti kalau
pemilik data nanti bisa dilakukan oleh siswa atau dibantu oleh orang tua atau walinya. Tapi yang bisa dilakukan perbaikan data oleh pemilik data ini nanti hanya data yang terbatas ya. Jadi hanya bisa melakukan perbaikan data terkait dengan data individu siswanya atau data masternya. Jadi meliputi data NIK, kemudian nama siswa, tempat tanggal lahirnya, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Nah, nanti selain data itu, nanti misalkan belum punya NSN atau NSN-nya ini ganda, ini pendidikan. Lanjut, lanjut Mas. Yang pertama ini terkait dengan data residu ya. Jadi kalau residu data peserta didik ini setidaknya ada 4 kategori ya atau kelompok. Yang pertama terkait dengan residu NSN kosong. Nah, residu NSN kosong ini bisa jadi si peserta didik ini memang benar-benar belum memiliki NSN atau siswa ini sudah memiliki NSN tapi NSN-nya tidak dientrikan di aplikasi pendataan baik di Dapodik maupun di EMIS tadi. Nah, yang kedua ini ada data residu data ganda atau data duplikasi ya Bapak Ibu. Bisa jadi satu NSN digunakan oleh lebih dari satu peserta didik atau satu peserta didik memiliki 2 NSN atau ada juga yang satu NIK ini tercatat di beberapa satuan pendidikan. Nah, ini yang menyebabkan datanya menjadi data residu ganda, ganda tadi. Yang selanjutnya ini ada residu data kependudukan, di mana isian data siswanya jadi meliputi data NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung ini yang diisikan pada aplikasi pendataan ini tidak sama dengan yang tersimpan di data induk kependudukan di Dukcapil Kemdagri. Jadi hasil entrian data tadi melalui Dapodik maupun AMIS itu kami sandingkan datanya dengan data Dukcapil. Itu tidak sama ya atau tidak sesuai. Nah, itu yang menyebabkan datanya menjadi data residu kependudukan. Nah, ketika melakukan perbaikan data kependudukan, ini nanti otomatis juga diminta melakukan perbaikan atau pengisian data kelurahan atau desa. Jadi ada yang keempat ini residu kode wilayah. Tadi ya, ada nama desa atau kelurahan di mana si siswa ini tinggal. Jadi ketika melakukan perbaikan data identitas pengisian desa atau kelurahan di mana siswa ini bertempat tinggal. Lanjut, Mas. Kemudian ini terkait dengan di sebelumnya, Mas, terkait dengan pengelolaan data siswa ya. Ini di aplikasi Verval PD dilakukannya. Jadi kalau di tingkat satuan pendidikan itu bisa pengajuan NSN baru. Tadi untuk residu yang pertama ya, yang siswa belum memiliki NSN atau NSN yang kosong tadi ya, atau NSN-nya belum masuk ke aplikasi pendataan. Itu bisa dilakukan di satuan pendidikan melalui pengajuan NSN baru atau klaim NSN. Kemudian yang residu ketiga tadi ya, pemutakhiran data identitas. Ini yang datanya akan disandingkan dengan data kependudukan tadi. Selanjutnya ada penyelesaian residu NSN dan verval rekam didik. Jadi eh, histori dari siswanya itu dulu sekolah di mana sampai sekarang ya, sekolahnya di mana, kelas berapa itu nanti terekam histori siswanya tadi. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman operator sekolah masuk ke Verval PD, ini halaman ini bisa dilihat ya. Jadi menyajikan data siswa di tingkat satuan pendidikan, termasuk nanti menyajikan data residunya. Jadi misalkan ada satu siswa ini masuk residu di variabel apa itu bisa dilihat di Verval PD.
Nah, data rekap residu ini yang nantinya harus dilakukan pemutakhiran data atau perbaikan data oleh operator satuan pendidikan. Yang checklist hijau ini artinya datanya sudah valid ya Bapak Ibu. Yang silang merah ini artinya datanya masuk dalam kategori residu. Data residu ini data yang belum valid ya. Jadi perlu dilakukan perbaikan atau pembaruan data. Tadi saya sampaikan bisa dilakukan pembaruan oleh operator sekolah maupun oleh eh, pemilik data tadi ya. Tapi kalau yang dilakukan oleh pemilik data itu terbatas tadi. Lanjut, Mas. Kemudian ini terkait dengan penanganan data residu. Jadi tadi setidaknya ada residu data yang tidak pada dukcapil, ada NISN ganda dan belum memiliki NSN. Nah, data yang pada dukcapil ini nanti kaitannya dengan penerbitan NISN. Jadi salah satu syarat penerbitan NSN ini kan datanya harus pada dukcapil. Tadi syarat untuk bisa mengikuti TKA atau mendaftar TKA datanya harus valid ya. Jadi datanya valid itu artinya si siswa itu memiliki satu NISN tercatat di satu satuan pendidikan. Kalau tadi siswanya belum memiliki NSN, artinya tidak bisa mendaftar TKA. Artinya harus satuan pendidikan harus mengajukan dulu penerbitan NSN. Nah, untuk bisa mengajukan penerbitan NSN ini datanya harus pada Dukcapil. Jadi kalau dari 6 variabel master tadi ya ada NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan nama ibu kandung ini masih salah satu variabelnya masih masuk dalam kategori residu, ini tidak akan bisa mengajukan penerbitan NSN tadi. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau eh, teman-teman di satuan pendidikan membuka aplikasi Farhal PD nanti bisa dibuka profil dari siswanya. Nah, di profil siswa ini nanti ada salah satu fitur itu eh, namanya quality control. Nah, ini menyajikan hasil pemadanan dengan Dukcapil Kemdagri. Jadi data yang diisikan oleh teman-teman operator satuan pendidikan menggunakan aplikasi Dapodik itu akan disandingkan datanya dengan data yang ada di Dukcapil Pusat. Nah, nanti akan terlihat apakah data yang diisikan di Dapodik tadi itu sudah sesuai atau padan dengan data yang ada di Dukcapil Pusat. Kalau belum sesuai, otomatis nanti datanya, kalau contoh di layar ini kan data siswanya belum memiliki NSN ya. Nah, otomatis kalau datanya tidak padan Dukcapil, ini kan ada keterangan ya yang eh, tanda merah ini. Ini datanya tidak padan dengan data Dukcapil. Nah, karena datanya tidak padan Dukcapil, otomatis si siswa ini nggak akan bisa mendapatkan NSN. Jadi nanti kalau ada kasus seperti ini, operator satuan pendidikannya harus memastikan dulu kesesuaian data yang diisikan di Dapodik dengan di Dukcapil Pusat tadi. Kalau sudah diperbaiki lewat Verval PD, di Verval PD itu ada fitur untuk melakukan perbaikan identitas siswa. Nah, nanti perbaikannya lewat fitur perbaikan identitas siswa di Verval PD tadi. Kalau sudah diperbaiki, nanti datanya sudah padan Dukcapil, 100% padan ya, nah, otomatis nanti bisa mengajukan penerbitan NSN. Tapi kalau masih masuk residu kependudukan, masih ada data yang belum padan dengan data Dukcapil, si operator sekolahnya ini nanti tidak akan bisa mengajukan penerbitan NSN. Lanjut, Mas. Nah, ini yang residu identitas ya. Jadi datanya ini tidak padan dengan data Dukcapil. Ketika mengajukan perbaikan data identitas, ini nanti otomatis diwajibkan untuk mengisikan kode wilayahnya atau nama desa dan kelurahan di mana si siswa ini tinggal nantinya. Nah, untuk kasus yang seperti ini nanti eh, penanganannya itu teman-teman di satuan pendidikan bisa meminta salinan dokumen kependudukan ya, bisa menggunakan kartu keluarga atau akta kelahiran. Nah, harusnya data di dua dokumen tadi sama ya. Kalau sudah diminta salinannya, nanti teman-teman di satuan pendidikan atau operator satuan pendidikan
bisa melakukan perbaikan data menggunakan fitur yang ada di Verval PD. Di Verval PD itu ada fitur edit identitas. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk perbaikan data terkait yang residu identitas tadi ya. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau sudah dipilih fitur tadi ya, edit identitas, nanti ini tampilan di Verval PD ya, untuk akun satuan pendidikan. Nah, untuk pemutakhiran data identitas identitasnya sendiri, ini ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi data yang diisikan ini nantinya mengacu pada data dokumen kependudukan. Jadi datanya mengacu ke data dokumen kependudukan ya Bapak Ibu, yang bersumber pada Ditjen Dukcapil, jadi di pusat. Nah, harusnya data yang di kartu keluarga maupun di akta kelahiran itu sama dengan di Dukcapil pusat nantinya. Kemudian ketika mengajukan perbaikan data ini harus eh, ada indeks validasinya ya, harus di atas eh, 85%. Jadi kalau indeks validasinya itu di bawah 85%, itu teman-teman nggak bisa melakukan atau mengajukan perbaikan data. Kemudian tahapan untuk perbaikan datanya ini ya, nanti teman-teman bisa memilih di Verval PD ini ada fitur edit identitas. Nah, nanti bisa diklik, kemudian nanti muncul data siswa di satu satuan pendidikan. Ini tinggal dipilih siswanya, nanti muncul formulir untuk melakukan perbaikan data di tahapan yang kedua. Lanjut, Mas. Nah, ini di tahapan yang kedua ya, setelah tadi memilih data siswa itu disediakan formulir untuk melakukan perbaikan datanya. Nah, data antara data lama dan data baru ini nggak boleh kurang dari 85% tadi ya. Jadi kalau perubahannya itu eh, terlalu signifikan, ini nggak bisa dilakukan perbaikan data. Jadi ada nanti dicek validasi datanya ya. Ketika dicek validasi datanya nanti ada muncul indeks kemiripannya. Kemudian data yang baru ini nanti akan dipadankan dengan data Dukcapil Pusat. Kalau datanya sesuai dengan data Dukcapil Pusat, nah ini bisa atau berbeda dengan data Dukcapil Pusat, yaitu nggak bisa dilakukan perbaikan. Jadi yang bisa dilakukan perbaikan itu yang datanya sama dengan data Dukcapil Pusat, kemudian indeks kemiripannya ini tidak boleh lebih dari 85% tadi ya. Kemudian yang bisa diperbaiki itu variabel masternya. Ada NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jamin, kemudian ada wilayah tadi ya. Jadi desa atau kelurahan di mana siswa ini tinggal. Lanjut, Mas. Kalau sudah dicek ke atau divalidasi datanya, kemudian secara indeks kemiripannya ini memenuhi syarat, nanti baru satuan pendidikan bisa melakukan perbaikan data. Jadi tinggal diklik tombolnya, nanti otomatis datanya akan eh, berubah sesuai dengan yang diinginkan tadi ya. Karena kan datanya sudah dipadankan dengan data Dukcapil Pusat. Lanjut, Mas. Kemudian ini terkait residu yang kedua. Pertama tadi kan residu data kependudukan ya atau residu identitas yang datanya tidak sesuai dengan data Dukcapil. Nah, yang kedua itu ada residu data ganda salah satunya.
itu ada residu NSN ganda. Nah, kalau teman-teman di satuan pendidikan ini membuka profil siswa di bagian quality control nanti ada informasi ya ketika satu NSN ini digunakan oleh dua record. Nah, dua record ini bisa jadi orang yang atau siswa yang sama, bisa juga siswa yang berbeda. Kalau siswanya sama, berarti satu siswa ini dientrikan di beberapa satuan pendidikan. Tapi kalau satu NSN digunakan oleh record yang berbeda, siswa yang berbeda, artinya eh, ini ganda NSN-nya ya. Jadi satu NSN digunakan oleh dua siswa. Kalau tadi ganda recordnya, jadi satu siswa dientrikan di dua satuan pendidikan tadi. Nah, ini nanti penanganannya juga berbeda tergantung dari permasalahan yang ditemukan. Nah, seperti yang dicontoh ini, datanya sama kalau dilihat. Jadi dua data siswa ini, satunya di SPM Ulya, satunya di PKBM, ini datanya sama. Ini kebetulan sama-sama aktif ya datanya. Nah, kalau sama-sama aktif seperti ini bisa dilakukan pengeluaran datanya karena satunya enterannya menggunakan EMIS, ini bisa dibantu menggunakan fitur pengeluaran data siswa tercatat ganda yang ada di Verbal PD. Tapi kalau gandanya nanti sama-sama aktif, satuan pendidikannya itu entrian datanya sama-sama menggunakan Dapodik. Nah, ini harus dikeluarkan datanya dari salah satu aplikasi Dapodik di satuan pendidikan. Nah, makanya untuk penyelesaian yang residu NSN ganda ini harus dilihat dulu kondisi datanya. Atau tadi yang satu NSN digunakan oleh dua siswa. Nah, ini nanti penyelesaiannya juga berbeda. Satu siswa tetap menggunakan NSN yang sudah ada, nanti siswa yang lain bisa diajukan penerbitan NSN baru. Mekanisme penerbitan NSN-nya ini sama seperti mekanisme penerbitan untuk siswa yang belum memiliki NSN tadi ya, atau NSN-nya kosong tadi. Tadi di awal kan ada residu NSN kosong ya. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk jenis residu NSN ganda tadi. Jadi satu NSN digunakan oleh atau recordnya ada dua ya di pendataan. Ini statusnya sama-sama aktif. Jadi dua datanya sama-sama aktif. Ada juga yang kedua ini duplikasinya ya. Satu data tercatat beberapa kali, satunya aktif, yang lain tidak aktif. Kemudian tipe yang ketiga ini tadi satu NSN digunakan oleh beberapa peserta didik. Nah, ini biasanya ditemukan di siswa yang kembar biasanya. Jadi biasanya yang siswa-siswa kembar itu tercreate NISN-nya satu. Jadi satu NSN digunakan oleh dua siswa tadi. Lanjut, Mas. Ini untuk penanganannya dari tiga jenis apa namanya kategori tadi ya, residu NSN ganda ada di halaman selanjutnya. Lanjut, Mas. Ini untuk tipe yang pertama tadi ya. Jadi duplikasinya ini bisa dilihat tadi ya dari data yang ditemukan tadi. Kalau entrian datanya sama-sama menggunakan Dapodik, berarti nanti dari salah satu sekolah harus mengeluarkan data siswanya. Atau nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya, yang menjadi admin di manajemen Dapodik. Ini bisa membantu mengeluarkan data siswanya. Karena biasanya itu kalau yang datanya sama-sama aktif seperti ini ya, biasanya itu dari sekolah yang siswanya tidak bersekolah di situ, tapi datanya masuk ke di situ tadi, ini biasanya nggak mau mengeluarkan datanya. Nah, nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di dinas tadi. Atau bisa juga dibantu oleh teman-teman yang ada di BPMP atau BPPMP. Karena teman-teman di dinas maupun di BPPMP atau BPMP itu memiliki akun manajemen Dapodik tadi. Jadi bisa membantu mengeluarkan data siswa yang siswanya tidak sekolah di situ tadi. Tapi kalau dua data tadi, satunya di-enter menggunakan Dapodik, satunya di-enter menggunakan EMIS, nanti bisa
keluarkan data yang ada di emis itu menggunakan fitur yang ada di Verval PD. Jadi di Verval PD tadi ada fitur pengeluaran data siswa yang tercatat ganda tadi ya. Tapi ketika mengajukan pengeluaran nanti harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa si siswa tersebut masih aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan yang sekarang. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk yang tadi ya, ini tahapan ini bisa dilakukan untuk dua data ganda yang satunya di entry menggunakan Dapodik, satunya di entry menggunakan EMIS. Dan yang ingin dikeluarkan itu data yang di entry menggunakan aplikasi EMIS tadi. Ini contohnya ya. Jadi ganda di dua satuan pendidikan, satunya di SMP, satunya di, kalau ini PKBM ya contohnya. Nah, dalam pengisian datanya nanti harus sesuai ya Bapak Ibu. Ini kan harus mengisikan beberapa variabel. Ada NPSN, ada NISN, ada nama siswa dan tanggal lahir ya. Nah, data yang diisikan di sini ini data yang di sekolah lama atau datanya ingin dikeluarkan. Misalkan kalau dari contoh ini data yang ingin dikeluarkan itu data yang di PKBM. Berarti nanti NPSN yang diisi itu NPSN PKBM. Kemudian mengisikan NISN-nya. NISN-nya berapa? Kemudian data nama dan tanggal lahirnya ini data nama dan tanggal lahir yang tercatat di PKBM. Jadi jangan sampai eh, keliru mengisikan ya. Nanti kalau keliru mengisikan data yang diisikan itu data yang di sekolah sekarang itu tidak akan bisa ditemukan datanya atau tidak bisa dilakukan pencarian datanya. Kalau datanya sudah ketemu, data yang ingin dikeluarkan tadi ya sudah ditemukan, nanti bisa dipilih referensi jenis keluarnya apa. Misalkan mutasi, nanti tinggal dipilih yang mutasi, kemudian tadi surat keterangan dari kepala sekolah tadi harus diunggah di sini. Berarti ini yang membuat surat keterangan itu SMP-nya ya. Karena datanya ingin dikeluarkan dari PKBM yang dicontoh ini. Datanya ingin dikeluarkan dari PKBM, data yang dipertahankan itu data yang di SMP. Berarti yang membuat surat keterangan kepala sekolah SMP, NPSN yang diisikan di isian ini NPSN PKBM-nya. Datanya data yang ada di PKBM tadi. Nah, setelah dicari atau semua datanya sudah diisi ya, ini nanti bisa diklik tombol ajukan. Kalau sudah diajukan nanti menunggu verifikasi atau validasi dari Pusdatin. Jadi nanti akan diperiksa data yang diajukan dengan yang ada di lampiran yang diunggah tadi. Lanjut, Mas. Kemudian ini yang kategori kedua tadi. Kalau tadi yang pertama kedua datanya itu aktif, yang ini satunya aktif, yang lain tidak aktif. Nah, untuk data duplikasi yang data satunya aktif, satunya tidak aktif, ini eh, penanganannya bisa dilakukan melalui merger data. Dengan catatan dua datanya tadi sama ya. Nah, untuk merger data ini bisa diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi di admin dinas itu ada fitur untuk pengajuan merger data siswa yang teridentifikasi ganda tadi. Kalau dari dinas sudah mengajukan, nanti datanya akan masuk ke Pusdatin. Nanti dari Pusdatin tinggal melakukan persetujuan merger tadi. Tapi harus dipastikan bahwa dua data tadi, dua data siswa yang sama ya. Jadi ini untuk memastikan dua data tadi, dua data siswa yang sama itu harus dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Lanjut, Mas. Ini yang selanjutnya ini untuk kategori yang ketiga. Jadi satu NSN ini digunakan oleh lebih dari satu peserta didik. Tadi yang siswa kembar tadi ya. Nah, kalau yang seperti ini nanti satunya bisa menggunakan NSN yang sudah ada, yang satunya bisa mengajukan penerbitan NSN baru. Nah, ketika mengajukan penerbitan NSN baru, ini nanti ada dua mekanisme. Satu mekanisme ini untuk siswa tingkat awal, ini mulai dari jenjang PAUD sampai dengan kelas 6
SD sederajat, kemudian tingkat lanjut ini mulai dari kelas 7 sampai dengan SMA SMK nantinya. Syarat utamanya ini untuk penerbitan NSN datanya sudah harus masuk dalam aplikasi pendataan baik Dapodik maupun EMIS. Nah, untuk siswa tingkat awal setelah datanya pada Dukcapil itu nanti Pusdatin akan menerbitkan NSN secara berkala. Tapi kalau di tingkat awal datanya belum pada Dukcapil, nanti tanggung jawab dari operator sekolah untuk melakukan perbaikan data dulu sampai datanya pada Dukcapil, baru nanti bisa diterbitkan NSN-nya. Nah, untuk siswa tingkat lanjut sama datanya harus ada dulu di aplikasi pendataan, kemudian datanya harus pada Dukcapil. Setelah datanya pada Dukcapil, baru nanti operator sekolah bisa mengajukan penerbitan NSN. Nah, dalam pengajuan penerbitan NSN ini nanti harus melampirkan ijazah di jenjang sebelumnya. Berarti kalau siswa TKA kelas 9 ya, belum punya NSN, nanti kan nggak bisa ikut atau daftar TKA. Nanti operatornya harus mengajukan penerbitan NSN. Nah, ketika mengajukan penerbitan NSN, ini nanti harus melampirkan ijazah SD atau sederajatnya. Nah, kalau sudah diajukan melampirkan ijazah, nanti dari kami di Pusdatin akan melakukan validasi kesesuaian antara data yang diajukan dengan yang ada di dokumen tadi. Kalau datanya sesuai, baru nanti bisa kami setujui untuk penerbitan NSN-nya. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk contoh yang residu NSN kosong ya Bapak Ibu. Ini sama seperti yang tadi eh, NSN, satu NSN digunakan dua siswa tadi ya. Satunya tetap menggunakan NSN yang sudah ada, satunya diajukan penerbitan NSN baru. Nah, ini prosesnya sama nantinya. Nah, kalau NSN kosong nanti di bagian keunikan NSN ini ada checklist merah di bagian NSN kosongnya. Ini artinya si siswanya belum ada NSN di aplikasi pendataan. Bisa jadi belum memiliki NSN atau sudah memiliki NSN tapi NSN-nya ini belum diisikan di aplikasi pendataan. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga ya. Untuk residu NSN kosong, jadi ada dua mekanisme atau eh, kriteria tadi ya. Jadi penerbitan NSN untuk siswa tingkat awal dan siswa tingkat lanjut. Syarat utamanya itu datanya sudah harus masuk di aplikasi pendataan dan data yang masuk di aplikasi pendataan tadi sudah harus padan dengan data Dukcapil Pusat. Kalau sudah dua kriteria yang terpenuhi, nanti untuk siswa tingkat awal tinggal menunggu penerbitan base system secara berkala ya dari Pusdatin. Nah, untuk siswa tingkat lanjut ini ada mekanisme pengajuan dari operator satuan pendidikan. Tadi ketika mengajukan harus melampirkan tadi ya ijazah di jenjang sebelumnya tadi. Lanjut Mas. Ini untuk yang residu NSN kosong rekomendasi rekomendasi satu ya. Jadi bisa melakukan klaim atau edit NSN. Jadi misalkan siswanya ternyata sudah punya NSN tapi NSN-nya tidak masuk di aplikasi pendataan. Nah, ini bisa dilakukan klaim NSN tadi menggunakan fitur yang ada di Verval PD tingkat satuan pendidikan. Nah, ini tahapannya. Jadi harus ketika mengajukan klaim NSN ini harus mengecek data NSN yang diklaim. Jadi ketika melakukan klaim NSN ini tidak boleh mengklaim NSN milik siswa lain. Jadi kalau NSN yang diajukan klaim ini sudah dimiliki oleh siswa yang lain, itu tidak bisa melakukan eh, klaim NSN terhadap NSN yang diajukan tadi. Lanjut Mas, ini yang lanjutannya ya untuk klaim NSN. Ini untuk yang NSN kosong, jadi pengajuan penerbitan NSN. Jadi kalau belum pernah memiliki NSN, itu nanti bisa diajukan penerbitan NSN lewat fitur ini, fitur penerbitan NSN untuk siswa tingkat lanjut yang harus melampirkan ijazah di jenjang sebelumnya tadi ya. Berarti fitur ini hanya digunakan untuk siswa mulai dari kelas 7 sampai SMA SMK. Kalau SD berarti nanti
menunggu penerbitan secara otomatis. Yang harus dipastikan itu data yang diisikan di aplikasi pendataan harus padan dengan data yang ada di Dukcapil Pusat. Lanjut, Mas. Nah, ini ketika mengajukan penerbitan NSN ya, tadi harus melampirkan ijazah di jenjang sebelumnya, kemudian harus mengisikan beberapa data ini ya. Ini nanti yang kami lakukan validasi antara data yang ada di pengajuan dengan yang ada di ijazah yang dilampirkan. Lanjut, Mas. Kemudian ini peran dari dinas. Kalau di dinas itu tadi ya, salah satunya itu bisa mengajukan proses merger data yang statusnya aktif dengan tidak aktif tadi. Jadi sudah kami sediakan datanya, hasil dari verifikasi validasi yang potensi siswanya sama itu bisa dilakukan atau diajukan merger oleh dinas. Kemudian nanti dinas juga bisa memantau atau mendorong percepatan penyelesaian residu peserta didik. Karena teman-teman di dinas ini kan bisa membuka aplikasi Verhal PD ya. Nah, di Verhal PD dinas itu ada rangkuman terkait dengan residu yang ada di wilayah masing-masing. Nah, harapan kami dinas juga nanti bisa mendorong, kan bisa dilihat ya, mana satuan pendidikan yang masih ada residunya. Nah, nanti dinas bisa mendorong satuan pendidikan untuk sesegera mungkin menyelesaikan residu datanya tadi. Kemudian permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di wilayah, nanti dari teman-teman dinas bisa menyampaikannya ke kami di Pusdatin. Antara teman-teman dinas dengan Pusdatin kan kita punya grup eh, WA ya. Nah, itu nanti bisa lewat fasilitas itu atau bisa disampaikan ke ULT nantinya. Lanjut, Mas.